Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Aziza Alpriani. Di sini saya akan memaparkan mengenai seminar PPG dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia Vokasi. Pengalaman belajar yang menarik dan berguna menurut saya pada topik 2 dan 5, yang dimana topik 2 di sini membahas mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari pembelajaran yang pertama yaitu kodrat manusia berdasarkan alam dan zaman dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Poin yang kedua yaitu mengetahui sistem Among dalam menuntun kekuatan kodrat peserta didik. Kesimpulan dari topik 2 di sini di mana pendidikan yaitu merupakan tempat persemayaman benih-benih kebudayaan dalam bermasyarakat. Untuk selanjutnya, pada topik 5 membahas mengenai telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Hal ini menarik dan berguna bagi saya sebab teorinya mengarahkan kepada praktik penerapan pendidikan yang harus diterapkan oleh seorang guru dalam pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Pengalaman belajar yang berguna tapi kurang menarik menurut saya yaitu berada pada topik 1, membahas mengenai perjalanan pendidikan Indonesia yang berkaitan dengan sejarah. Mengapa saya katakan berguna tetapi kurang menarik? Dikarenakan saya tidak terlalu menyukai pelajaran sejarah dan dalam modulnya itu hanya bertuliskan narasi-narasinya saja. Maka dari itu menurut saya topik 1 ini kurang menarik bagi saya. Pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna, menurut saya seluruh topik-topik yang disajikan dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia Vokasi ini sangat menarik dan tidak ada yang kurang berguna. Pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai seorang calon guru, dari keseluruhan topik yang telah dipelajari, menurut saya seluruhnya berguna, terutama untuk menerapkan prinsip pembelajaran kepada peserta didik agar senantiasa bersemangat dalam belajar, dan kita sebagai calon seorang guru yang profesional ini dapat diterapkan dalam penerapan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik itu sendiri. Hal yang terjadi setelah saya melakukan review pengalaman belajar saya, di mana saya akan memaparkan 2 poin penting. Yang pertama yaitu saya memperoleh pengetahuan mengenai dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang dimana menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan menanamkan budi pekerti dan menerapkan sistem Among dalam pendidikan dengan penerapan 3 prinsip yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Melalui strategi-strategi yang diimplementasikan, sebab di sini dapat membantu saya dalam memahami bahasan pada topik ini, memberikan kesempatan bagi saya untuk bertukar pikiran dengan teman-teman sehingga menambah wawasan yang lebih luas lagi mengenai wawasan bakal saya menjadi calon seorang guru dan menerapkan teori-teori yang telah dipelajari dalam kehidupan dan pendidikan nantinya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Disebabkan karena pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan diri sendiri dan orang lain, yaitu merdeka secara batinnya dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Pendidikan itu harus mampu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Artefak-artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar sebagai berikut. Berikut artefak yang dapat saya jadikan sebagai bukti dukung hasil refleksi pembelajaran saya, yaitu pada infografis mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Selanjutnya ada bukti aksi nyata yang saya tuangkan dalam bentuk narasi, di mana di sini saya diminta untuk memberikan kontribusi nyata penerapan mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui ide atau gagasan yang dapat saya tuangkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada pengalaman pembelajaran saya, di mana dalam bentuk catatan praktik baik di sini saya paparkan dalam bentuk narasi, di mana saya memberikan cerita mengenai informasi yang dapat saya sampaikan melalui peserta didik, melalui kegiatan sharing dan diskusi. Untuk artefak yang terakhir yaitu saya paparkan dalam bentuk foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi nyata saya dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia Vokasi di kegiatan pembelajaran selama di kelas. Alasan artefak tersebut saya pilih karena pada topik 2 tersebut ini diminta saya untuk memaparkan dalam satu tugas melalui koneksi antar materi ini. Melalui tahap ini, artefak yang telah saya buat berupa jawaban refleksi dan rangkuman berupa infografis yang membuat saya lebih memahami bahasan topik karena diminta untuk meninjau kembali pemahaman dan pengalaman baru yang saya peroleh terkait materi pembelajaran topik 2. Selanjutnya, alasan yang saya bisa paparkan yaitu pada bukti aksi nyata saya, di mana saya menyampaikan satu ide dalam bentuk narasi yang akan saya terapkan dalam prinsip-prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Bagian artefak yang mendukung hasil refleksi saya, di mana yang pertama yaitu dalam refleksi dan rangkuman dari topik 2 berupa infografis tersebut. Yang kedua, ide dan penerapan prinsip-prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara berupa foto bercerita dan narasi. Pembelajaran bermakna yang saya terapkan pada peserta didik menggunakan Filosofi Pendidikan Indonesia Vokasi sebagai berikut. Poin pertama, potensi. Saya sebagai seorang guru harus mampu menyadari potensi dari setiap peserta didik yang berbeda-beda dengan memberikan tuntunan yang tepat. Poin 2, tidak menggunakan hukuman. Dengan tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya hanya dapat merusak mental peserta didik atau kurangnya mendidik. Poin ketiga, menerapkan student learning dengan memberikan pendidikan yang memerdekakan peserta didik, bukan memaksakan kehendak kita sebagai seorang guru terhadap peserta didik. Dan poin terakhir yaitu budi pekerti. Guru harus menanamkan budi pekerti dan bukan hanya memberikan pengajaran, namun dapat mendidik dengan menuntun peserta didik sehingga potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.